Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marianus Tupesi, STH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 menjadi nazm kita pada hari ini, berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu yang masih menghembuskan nafas kehidupan sampai saat ini. Kami berterima kasih untuk setiap keputusan Tuhan yang hadir selama sepekan yang lalu, dan pada hari ini kami datang memenuhi panggilan-Mu sebagai tanda bahwa kami siap untuk memulai hari yang baru. Layakan kami ya Tuhan atas sembah sujud dan puji-pujian yang kami naikkan. Kami sadar berulang kali kami gagal menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri, sehingga keserakahan menjadi tabiat yang sulit dihilangkan. Saat ini kami mohon, Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, agar kami masih diberi kesempatan untuk berubah, dan diberikan kesempatan untuk mencintai kebenaran dan kemanusiaan, apapun kedudukan kami saat ini. Tuhan Yesus, dengarlah seru, doa, harap dan permohonan kami ini. Amin.
singkirkanlah segala congkakku. Ya Tuhan, tinggallah di dalamku. Kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa. Biarlah terang Roh-Mu yang kudus berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami mempunyai kearifan dan hikmat untuk kami bisa memaknai kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan benar,
dan kami dapat melakukannya dalam keseharian kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menatap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Orang yang berpikir waras, orang yang berpikir normal, orang yang nuraninya masih ada, dan orang yang mempunyai keprihatinan, maka orang itu akan membenci apa yang disebut dengan kejahatan. Tapi apa yang terjadi bila mereka membenci kebaikan? Apakah orang ini sudah tidak waras? Apakah orang ini sudah tidak normal? Atau berpikirnya sudah terbalik? Karena semua orang ingin dikatakan sehat. Semua orang ingin dikatakan normal. Semua orang ingin dikatakan waras. Semua orang ingin mempunyai hikmat. Semua orang ingin disebut arif. Tapi kenapa ada saja pribadi-pribadi yang mencintai kejahatan dan membenci kebenaran? Dan inilah yang bisa kita baca dalam bacaan kita pada hari ini dalam Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kritik yang disampaikan oleh Mika kepada para tokoh, petinggi ataupun juga pemuka agama yang ada di Israel Selatan ataupun Yehuda. Jelas di sini para tokoh, pemuka agama adalah salah satu sosok yang seharusnya menghadirkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Tapi bila berpikir mereka menjadi terbalik dengan mencintai kejahatan dan membenci kebenaran, ada apa? Apakah mereka salah dalam menyikapi segala sesuatu? Apakah mereka mabuk kekuasaan? Ataukah mereka tidak melihat kembali akan keberadaan diri mereka sebagai pemimpin, tokoh masyarakat, ataupun pemuka agama?
Jadi di sini kembali kritik yang diberikan oleh Nabi Mika kepada para petinggi dan para tokoh dan pemuka agama yang ada di Israel Selatan adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Karena ada bahasa metafora yang kita bisa lihat dalam ayat kedua dan yang ketiga dalam bacaan ini. Bagaimana mereka menguliti, bagaimana mereka mencincang, bagaimana mereka memotong masyarakat ataupun rakyat pada waktu itu. Itu berarti ungkapan ini hendak mengatakan betapa susahnya rakyat pada waktu itu. Sudah susah, dibikin susah lagi. Ada ungkapan yang mungkin sampai dengan hari ini mungkin kita masih ingat. Kalau orang yang berkuasa ataupun orang punya harta ataupun orang yang rakus akan mengatakan, besok siapa yang kita makan? Kalau orang yang sedang terjepit, kalau kita baca rakyat yang sedang dalam kesusahan, besok kita makan apa ya? Cara berpikir yang berbeda inilah yang kita bisa lihat. Bagaimana kritik Mika kepada para petinggi tokoh agama dan pemuka masyarakat pada waktu itu adalah untuk mereka kembali melihat tugas dan panggilan itu. Kita bisa baca dalam ayat pasal 3 ayat yang ke-10 dari Mika pasal 3 ini. Saya akan membacakan ayat ini. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Bagaimana mereka seharusnya tampil sebagai tokoh yang memberikan kesejukan, memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Tapi mereka membangun kekuatan dengan kelaliman dan juga dengan ketidakbenaran. Dan apa yang terjadi? Sudah jelas. Kehancuran tinggal menunggu waktu. Maka dalam ayat yang pertama dalam pasal 3 ini, kita bisa lihat, hai Yakub, hai para pemimpin Israel, karena juga Mika mengalami kejatuhan Samaria. Dan itu dia mau samakan dengan persoalan dan pergumulan yang ada di Israel Selatan ataupun di Yehuda. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara betapa bobroknya para petinggi dan pemuka. Kita bisa lihat kebobrokan ini dalam Mika pasal 3 ayatnya yang ke-11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ada jaminan dalam konteks berpikir para nabi, para pemuka agama, para imam, para hakim pada waktu itu dan sekaligus raja. Enggak apa-apa kok, Tuhan bersemayam kok. Tuhan ada di sekitar kita, tidak akan kehancuran hadir ataupun menimpa kita. Ini pemahaman teologi yang keliru Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan apa yang terjadi kalau pemuka agamanya sudah berbudaya hedonis? Apa yang terjadi kalau para hakim sudah berbudaya hedonis? Dan apa yang terjadi kalau juga para nabinya berbudaya hedonis? Hedonis identik dengan keserakahan ujungnya, karena mementingkan diri sendiri. Dan kalau pementingan diri sendiri itu yang dikedepankan, jangan harap dia bisa melirik, jangan harap dia bisa menoleh, jangan harap dia bisa memperhatikan orang lain karena dia berpusat pada diri sendiri. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu, bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa punya ini, dan seterusnya. Dan pemahaman yang keliru yang dibangun oleh para tokoh agama dan para nabi ini membuat mereka, oh nggak apa-apa kok, Tuhan ada di sekitar kita kok, Tuhan bersama dengan kita. Itu yang selalu membuat kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada akhirnya cepat atau lambat kita akan mencintai kejahatan dan membenci kebenaran karena ada pola pikir yang seperti ini. Kita menempatkan Tuhan menurut selera kita. Tuhan dia pasti mengampuni kok. Tapi baca dalam ayatnya yang keempat dalam bacaan ini, kita bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Mika kepada para tokoh dan petinggi dan pemuka agama pada waktu itu. Tuhan akan memalingkan muka, Tuhan akan menyembunyikan muka.
itu berarti Tuhan sudah tidak akan peduli lagi. Jadi kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita sebagai tokoh, kalau kita sebagai pemuka agama, jangan dipelintirlah ayat-ayat ataupun kebenaran itu. Benar ya nyatakan benar. Kalau sudah kita memelintir untuk kepentingan diri sendiri, ujungnya umat akan hancur. Yang seharusnya gereja kita mewarnai dunia, tapi pada akhirnya dunia mewarnai kita. Ini kan kebalik-balik Bapak Ibu. Dan apa jadinya? Kalau para pemimpin sudah korup, jangan harap kesejahteraan, kedamaian, ketentraman itu akan datang. Dan perlu juga kita lihat kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam konsep teologi yang benar, untuk kita membangun dan pada akhirnya cepat atau lambat kita mencintai kebenaran. Kita mencintai kebaikan. Tapi kalau teologi yang kita bangun keliru, cepat atau lambat kita akan mencintai kejahatan. Enggak apa-apa kok, Tuhan ngampuni kok. Beramal aja banyak-banyak kepada rumah ibadah. Nanti katanya kan itu akan Tuhan ampuni. Padahal didapat dari sesuatu yang tidak benar. Selalu kita menempatkan Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita menyebut Tuhan maha segalanya, maha pengasih, maha penyayang. Iya. Apakah pada akhirnya karena maha pengasih, maha penyayang kita semau-maunya kita bertindak? Semau-maunya kita menyakiti orang? Semau-maunya kita menyengsarakan orang? Enggak juga kan? Oh nanti ada pengampunan, ya kita tidak pernah tahu hidup ini sampai kapan. Besok juga belum tentu kita hidup. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Mika di sini adalah sebagai bentuk kritik. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat dan masyarakat Yehuda pada waktu itu? Hanya kesengsaraan. Dan kesengsaraan tinggal menunggu kapan jatuhnya bangsa ini. Karena pada waktu itu, Yehuda juga sedang dikepung oleh bangsa Babel. Di sini Mika melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada sesuatu yang perlu diluruskan kembali. Jangan meremehkan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita mengatakan Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan mengasihi, pada akhirnya kita meremehkan Tuhan. Coba kita renungkan sedikit Bapak Ibu. Benar nggak pada akhirnya kita meremehkan Tuhan? Bagaimana Tuhan kita remehkan? Ya nggak usah aja kita turuti sabdanya. Nggak usah aja kita turuti kehendaknya. Toh nanti Tuhan ampuni kok. Nah pemahaman teologi yang seperti ini, itu yang membuat pada akhirnya bukan hanya dirinya yang hancur, tapi orang banyak pun akan hancur. Dan di Indonesia ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau tindakan korupsi masih berlaku, apa yang jadi dengan bangsa ini? Hanya segelintir orang yang bisa menikmati kehidupan ini. Padahal Tuhan menempatkan kita di bumi persada ini dengan tanah yang sama, air yang sama, matahari yang sama. Dan Tuhan mempercayakan mereka untuk mengelola bangsa ini. Kenapa mereka menyalahgunakan? Karena sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau sifat serakah, haus kekuasaan dan pementingan diri sendiri, jangan harap orang lain akan menikmati kebahagiaan. Orang lain akan menikmati kenyamanan. Sama dengan kita, apapun posisi kita Bapak Ibu. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, kita bisa melihat. Apapun posisi kita pada saat ini, kita adalah juga pemimpin dalam skala yang kecil. Baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam persekutuan, baik itu juga dalam pekerjaan. Apa jadinya kalau kita mementingkan diri sendiri? Apa jadinya kalau budaya hedonis itu menjadi bingkai cara berpikir kita? Akan hancur. Cepat atau lambat perusahaan itu akan hancur. Cepat atau lambat persekutuan itu akan retak. Cepat atau lambat rumah tangga itu akan berantakan. Dan itu yang perlu kita sikapi bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Untuk kita bisa melihat kembali secara teologis dengan kedalaman. Teologi yang benar. Untuk melihat Tuhan dengan karyanya.
untuk tidak meremehkan Tuhan karena kita menempatkan Tuhan sebagai Maha Pengasih dan Penyayang. Terkadang kita terkaget-kaget. Segala sesuatu yang berbeda yang kita terima, segala sesuatu yang menyakitkan, kita akan mengatakan Tuhan membenci kita. Bisa saja Tuhan sedang mengasihi, bisa saja Tuhan sedang mendidik kita. Tapi karena keterbatasan berpikir kita, karena seringkali kita dijejali dengan teologi-teologi yang keliru, pemahaman yang keliru. Bandingkan dengan Mika pasal 3 ayat 11. Sion sebagai tempat Allah bersemayam, Tuhan pasti membela. Tidak akan pernah Tuhan membela kejahatan. Tuhan pasti membela kebenaran. Dan apa jadinya Bapak Ibu kalau keadilan itu dipermainkan? Padahal kita menuntut bahwa harus bertindak adil. Tapi seringkali kita melakukan apa yang disebut dengan ketidakadilan dalam skala kecil saja. Dan apa jadinya? Cepat atau lambat, kehancuran tinggal menunggu waktu. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak berita di media massa, mungkin ada orang yang kecewa, mungkin ada orang yang marah ketika bansos di masa pandemi ini dikorupsi. Tapi itulah gambaran. Apakah orang itu tidak beragama? Ya beragama. Apakah orang itu tidak mengakui Tuhan? Ya mengakui Tuhan. Tapi ketika pemahaman tentang Tuhan keliru, maka tindakan kita pun akan menjadi keliru Bapak Ibu. Ketika pemahaman kita, oh nanti Tuhan akan mengampuni. Oh nanti kalau saya berbagi dengan hasil korupsi, tidak akan pernah dia membawa berkat bagi generasi anak cucu. Itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan ini. Baik dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam kehidupan persekutuan. Kan banyak Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama yang dibayar untuk menyuarakan kebencian. Banyak tokoh-tokoh agama dibayar untuk menghina. Banyak tokoh-tokoh agama yang dibayar untuk menyatakan kebencian kepada sesama. Banyak Bapak, bukan hanya di kalangan teman-teman kita di seberang, kita juga banyak kok. Maka seringkali saya katakan, tidak akan bertambah keimanan kita dengan menghina orang. Tidak akan bertambah keimanan kita kepada Tuhan dengan membenci sesama. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Itulah yang perlu kita lihat. Bandingkan dengan Yesus. Bagaimana dia sebagai tokoh, bagaimana dia sebagai sosok, bagaimana dia sebagai Tuhan memberikan warna dalam kehidupan pada masa itu. Sebagai contoh, ada perempuan pelacur yang akan dirajam. Ini dalam konteks berpikir. Dan Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa, lempar perempuan itu. Tidak ada satupun yang melempar pada akhirnya. Dan di sini kita melihat bagaimana pemahaman tentang Tuhan yang memperbaiki, kemudian dia menolong. Itu yang perlu kita lihat kembali. Dan Yesus katakan, kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang sebenarnya terjadi. Tapi kan konteks kita enggak. Dosa lagi lah Tuhan ampuni kok. Dosa lagi Tuhan ampuni. Pada akhirnya kita meremehkan apa yang disebut dengan pengajaran yang benar. Itu yang perlu kita lihat kembali bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Agar ketika kita diberikan kepercayaan dalam kehidupan ini, apapun posisi kita, apalagi sebagai tokoh masyarakat, apalagi sebagai pemimpin, apalagi sebagai pemuka agama, mari kita lihat bahwa hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Bahwa hidup ini untuk memberitakan tentang kebenaran, dan orang pada akhirnya mencintai kebaikan dan bukan membenci kebaikan. Bandingkan dalam Mika pasal 3 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan ulang ayat ini. Kataku, baiklah dengar hai para Yakub, kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Disapa seperti ini, sebagai seorang petinggi, tokoh, harusnya kita menjadi malu.
Tapi itulah yang ingin disampaikan oleh Mika. Karena Mika sangat memperhatikan kehidupan bangsanya. Karena Mika sangat memperhatikan kehidupan masyarakat di Israel Selatan pada waktu itu. Agar mereka kembali melihat akan tanggung jawab dan tugas mereka sebagai orang yang seharusnya memberikan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan bagi banyak orang. Baiklah, kita sebagai orang yang katanya mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita kembali melihat kenapa Yesus mau hadir, kenapa Yesus mau disalib, untuk kita tidak meremehkan apa yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan kita. Marilah kita juga mencintai kebenaran. Marilah kita juga menempatkan Tuhan sebagaimana adanya Dia, dan kita mengagungkan Tuhan dengan seluruh keberadaannya, bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Kita hanya bisa mengatakan menurut konsep berpikir kita. Nggak sampai Bapak Ibu rancangan kita, nggak sampai jalan kita seperti jalan Tuhan. Tapi disitulah ketika kita mengimani dan ketika kita menempatkan Tuhan dan mengagungkan Tuhan, itu berarti kehendak dan sabdanya adalah kebenaran. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Umat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Ada banyak cara Tuhan yang mendidik dan mengajar kami, yang tidak mampu kami tangkap dengan logika kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon, Tuhan kembali berkenan mengampuni kami menurut cara Tuhan, agar kami dapat menangkap pesan Tuhan dalam keseharian ini dengan baik dan benar. Ketika kami mengimani sungguh-sungguh siapa Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Itu juga menjadi harap pinta hamba-Mu ini Bapa, ketika Tuhan menempatkan kami sebagai warga negara Indonesia dan warga Kristiani di bumi persada tercinta ini. Jadikanlah kami Tuhan pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi-pribadi yang mampu peduli dengan sesama dalam kehidupan bersama kami, dimanapun kami hadir ada dan berada. Dan juga ketika Tuhan mempercayakan hidup dan kehidupan kami untuk kami bisa memimpin di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah persekutuan kami, dan juga di tengah-tengah pemerintahan. Biarlah Tuhan memakai kami agar kami mencintai kebenaran, sehingga tugas dan tanggung jawab kami dapat laksanakan dengan baik dan benar, yang di dalamnya
kami mampu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Kembali Tuhan, kami berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi kami dan juga menaungi seluruh para pemimpin bangsa dan negara kami, agar kearifan dan hikmat Tuhan tambahkan kepada mereka, untuk mereka juga dapat melihat ketika Tuhan mempercayakan mereka untuk mengelola bangsa dan negara ini, mereka boleh melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan untuk menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Begitu banyak Tuhan kami gagal untuk menangkap pesan Tuhan ketika kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, tambahkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kearifan dan hikmat yang daripadamu, kepada semua jajaran kementerian, wakil-wakil rakyat, dan juga para pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga sampai di tingkat rukun tetangga, agar mereka juga Tuhan berikan kekuatan untuk mereka bisa peduli dan memperhatikan kehidupan bersama dan mencintai kemanusiaan. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Biarlah mereka tetap bergandengan tangan untuk kami sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai ini, bersama dengan aparat TNI dan Polri dan para medis, untuk kami diberikan kemampuan sehingga kami mampu melewati pandemi ini dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kembali kami menyerahkan Tuhan akan kehidupan persekutuan kami di GPIB Jemaat Batra Hayat dengan seluruh pergumulan yang kami hadapi. Biar juga Tuhan menyatukan kami sekalipun kami tidak bertatap muka, hanya bertemu dalam ibadah bertatap layar. Kiranya juga Tuhan tetap memberikan kekuatan kami untuk mencintai persekutuan ini, sehingga juga kami mampu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam gerak langkah pelayanan kami. Tidak henti-hentinya kami mohon dan meminta kepadamu Tuhan, didiklah kami, baik kami sebagai pendeta, diaken, dan penatua, kami sebagai pengurus-pengurus pelekat, pegawai, panitia, dan komisi yang ada, dan juga BPPC. Biarlah juga Tuhan berkenan memberikan kekuatan untuk kami bisa memberikan yang terbaik dalam proses pelayanan dan kesaksian kami di persekutuan ini. Kami menyerahkan juga Tuhan akan warga jemaat kami yang merindukan kekuatan dan kesembuhan, yang sampai dengan hari ini selalu berseru dan berharap kepadamu. Biarlah juga Tuhan berkenan melawat mereka dengan cara Tuhan. Bagi Ibu M. Larwanau, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Bapak Gottlieb, Bapak H.A. Pandi, Ibu Rastehu Puring, Bapak Ferdian Peters, Ibu Tuhumena, Bapak Erwin Pasaribu, Ibu Basuki, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Romboto, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu Ermo Hede, Ibu Ope Kolanus, Ibu Luis Wehantau, Bapak Dewi Hantau, Ibu Greta Maengkom, Ibu M. Pengemanan, Bapak Nikolo Tulung, Ibu Deti Lotulung, Ibu Siska Tumelaka, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Ibu dan Bapak Herman Bakdung, dan juga Ibu Diaken P. Samara. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan seluruh harapan dan pinta dan pergumulan jemaat kami. Kiranya kasih sayang Tuhan hadir lewat proses pelayanan perawatan baik dari suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Biarlah mereka mau melayani orang-orang yang mereka cintai dengan penuh ketulusan. Dan biarlah sentuhan para medis, obat-obatan, makanan, dan minuman, Tuhan tambahkan ini juga menjadi kekuatan agar mereka boleh mengalami kesehatan yang jauh lebih baik. Kami menyerahkan juga Tuhan akan warga jemaat kami yang terpapar secara ekonomi di masa pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan sertai mereka menurut caramu, dan kiranya juga Tuhan berkenan membuka tingkap-tingkap berkat bagi mereka, dan juga Tuhan berkenan menggerakkan hati, pikiran, teman, dan sahabat, dan siapapun, agar warga jemaat kami yang terpapar secara ekonomi, mereka boleh menemukan dan mendapat berkat di hari yang akan datang karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dan persekutuan kami ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan akan panitia persidangan sinode ke-21 GPIB yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021 di Surabaya,
Tuhan, mampukan kami sebagai panitia persidangan, satukan hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan persidangan saudara ini dengan baik dan benar, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ada metode-metode yang baru dalam kami melaksanakan persidangan, yaitu secara daring. Tuhan, mampukan kami, agar pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan benar. Kami menyerahkan Tuhan akan orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, baik orang tua kami, anak kami, suami kami ataupun istri kami, teman dan sahabat kami, cucu kami. Biarlah juga Tuhan berkenan memberkati mereka, sekalipun kami tidak bersama-sama yang dengan mereka yang kami cintai pada saat ini. Tapi kami meyakini ada kekuatan Tuhan yang menjaga dan melindungi orang-orang yang kami cintai. Kami menyerahkan juga akan warga jemaat kami yang masih berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Kekuatan yang daripadamu itu menjadi harap dan pinta hamba-Mu, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kami, dan kami menyerahkan seluruh syafaat kami yang kami haturkan kepadamu secara diam-diam dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih
dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Yang pertama, ibadah keluarga, hari Rabu tanggal 1 September 2021. Ibadah keluarga hari Rabu tanggal 1 September 2021 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga. Kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Yang kedua, ibadah minggu tatap muka dan live streaming. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu tanggal 5 September 2021 akan dilaksanakan satu kali pukul 08.00 WIB dalam bentuk tatap muka dan live streaming. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pukul 18.00 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Yang ketiga, Posko COVID-19. GPIB Jemaat Batra Hayat Surabaya memberi bantuan dari warga jemaat untuk disalurkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bantuan dapat berupa natura dan uang melalui Satgas COVID yang bertempat di GSG Batra Hayat atau dapat menghubungi Penatua Doni Longkeng dengan nomor telepon 081331 888 101 dan Penatua Stanley Luntungan dengan nomor telepon 081 33291 2022. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Dan untuk laporan keuangan serta informasi lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Bapak Ibu sekalian, berikut kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari Saudari Dirnata Nainggolan, mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang telah dan akan mengakhiri praktek pendidikan lapangan PPL 6 di Gereja GPIB Jemaat Batra Hayat Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pertolongannya. Saya dimampukan untuk menyelesaikan praktik pendidikan lapangan yang ke-6 ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga jemaat GPIB, Jemaat Batra Hayat Surabaya, yang telah menerima saya menjadi bagian di sini dan menerima saya untuk berproses di GPIB Jemaat Batra Hayat Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Presbiter dan PHMJ atas kebersamaannya, atas motivasi, sharing, dan juga perhatian yang diberikan selama saya ada di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Pendeta Marianus Tupesi selaku supervisor lapangan saya, mentor saya, yang telah bekerja keras membimbing saya, senantiasa memberikan arahan, didikan, motivasi, bahkan teguran yang membentuk saya dan menjadi bekal untuk saya di kemudian hari. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk pengurus dan anggota Pelkat, terkhusus Pelkat GP dan Paduan Suara GP. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk komisi gereja, seluruh pegawai kantor, dan karyawan gereja. Selama saya di sini, saya diberikan perhatian dan juga dukungan. Tak lupa saya mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan, kesalahan melalui tutur kata dan perilaku selama saya ada di sini. Akhir kata, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.